Master jiwa tipe pertahanan tim Dowling, Chi Hengyu, merilis Vajra Shield raksasa. Dari kelihatannya, perisai Vajra ini tampaknya lebih menarik daripada perisai Suanu Turtle Susanshi. Bagian atas perisai Vajra berbentuk persegi panjang, sedangkan bagian bawah berbentuk segitiga. Perisai setinggi lebih dari 2 meter, dan lebar sekitar 1,5 meter. Untuk perisai raksasa seperti itu, bahkan Chi Hengyu harus menekuk tubuhnya yang kekar untuk mengangkatnya dari tanah. Setelah perisai Vajra dirilis, tindakan pertama Chi Hengyu adalah dengan keras menusuk perisai ke tanah. Setelah itu, cincin jiwanya yang kelima menyala, dan cahaya putih yang kuat melintas di dalam cahaya ungu yang dipancarkan oleh cincin jiwanya yang kelima. Perisai itu melebar dari ukurannya yang sudah sangat besar, menggandakan jumlahnya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan kemudian 4 menjadi 8. Hampir seketika, itu berubah menjadi dinding perisai besar yang menghalangi segala yang ada di depannya. Setiap wajah dari perisai yang diperluas ini ditutupi oleh cahaya putih menyilaukan. Perasaan sulit yang dilepaskannya lebih unggul dari perisai Susanshi. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Chi Hengyu, perisai Vajra. Itu adalah skill jiwa tipe pertahanan yang sangat kuat dan ulet. Pada saat yang sama, bukan hanya dia yang bergerak. Nenek moyang tipe kontrol yang disebut King Feng dan nenek moyang tipe penolong yang disebut Tang Niu Niu juga menyerang. Tang Niu Niu berukuran sangat kecil. Ketika tubuhnya bergoyang, telinganya tumbuh dan bergerak dengan cara yang sangat lucu, dan tubuhnya menjadi sedikit lebih gemuk. Saat bibirnya yang bundar menggenggam, cincin jiwanya yang ketiga menyala. Garis cahaya hijau lurus menyinari tubuh King Feng. Jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe bantu tambahan, seekor rakun. Cincin jiwa keempat King Feng menyala. Lapisan cahaya kuning kekuningan bersinar dari bawah kakinya. Segera setelah itu, seluruh tahap kompetisi mulai bergetar hebat. Mengikuti suara keras, gemuruh, dinding tanah besar menyapu ke arah 7 peserta dari Shrek Academy seperti gelombang. Bukan itu saja, duri muncul di Vajra Shield Chi Hengyu, menunjuk keluar. Seiring dengan bantuan dinding tanah, pertahanan Chi Hengyu seperti dinding logam. Huo Yuhao dan yang lainnya pernah mengalami situasi yang sama di turnamen sebelumnya. Saat itu, mereka telah diadu dengan Akademi Jiwa Seribu Roh tingkat lanjut. Lawan mereka telah menggunakan 4 roh bada perisai sebagai pertahanan mereka. Shen Che telah didukung oleh Fei Yuyan saat mereka melakukan serangan. Namun, mereka tidak berhasil melawan deteksi spiritual Huo Yuhao. Tapi sekarang, tim Dowling tampak sangat berbeda dari Akademi Jiwa Seribu Semangat lanjutan. Selain itu, mereka belum menggunakan strategi seperti itu di turnamen, menurut Wang Yan. Tentu saja, kekuatan pertahanan tim Dowling saat ini jauh lebih unggul daripada Thousand Spirit Advanced Soul Academy saat itu. Garis pertahanan yang kuat yang membuat mereka wasit kagum, dan dia sedikit mengangguk. Namun, anggukannya tiba-tiba berhenti. Itu karena situasinya tiba-tiba berubah. Tim Dowling telah menampilkan formasi seperti itu sejak awal. Niat mereka sangat jelas. Mereka harus memiliki beberapa bentuk kemampuan ofensif yang kuat, khusus yang mereka butuhkan untuk menyiapkan waktu. Setelah itu, mereka akan memanfaatkan kekuatan ofensif ini untuk menyelesaikan apa yang ingin mereka lakukan. Adapun kemampuan serangan ini, tidak ada yang tahu seperti sekarang. Tapi jelas bahwa strategi ini telah disiapkan untuk Akademi Shrek. Namun, sebagai akademi top di benua itu, akankah Shrek Academy tidak melakukan apa-apa? Tentu saja tidak. Sementara lawan mereka memiliki strategi, mereka juga memiliki strategi sendiri. Di sisi Shrek Academy, seseorang telah melepaskan keterampilan jiwa mereka sementara lawan mereka sibuk memasang pertahanan mereka. Itu bukan Emma Xiao Tao atau Dai Yue Heng, 2 kaisar jiwa dengan kultivasi tertinggi, juga bukan Ling Luo Chen. Sebaliknya, itu adalah Susanshi. Tepat saat lawan sedang membangun formasi tempurung kura-kura mereka, Emma Xiao Tao meneriakkan, aksi, ke arah rekan satu timnya dari Akademi Shrek. Formasi asli mereka mengalami perubahan yang cepat. Dari 7 dari mereka, 6 dari mereka meledak dan membentuk formasi melingkar, sementara Susanshi melangkah ke tengah formasi baru ini, dan cincin jiwa keempatnya menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Perubahan dalam formasi Akademi Shrek ini adalah satu ketukan lebih lambat daripada tim Dowling. Ketika Susanshi melepaskan keterampilan jiwanya, lawan mereka kurang lebih melakukan pemasangan pertahanan mereka. Ini juga titik ketika wasit mengangguk. Tetapi pada titik ini, situasinya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Apa keterampilan jiwa keempat Susanshi? Pemindahan dunia bawah yang misterius.
Meskipun kelihatannya biasa, itu bisa dianggap sebagai keterampilan ilahi untuk master jiwa tipe pertahanan dalam pertempuran tim. Selain itu, ini ditambah dengan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Dengan Huo Yuhao di sekitar, tidak ada ketakutan bahwa target tidak dapat ditemukan. Hanya merasakan mereka sudah cukup. Bahkan Susanshi tidak perlu menggunakan matanya. Oleh karena itu, pemimpin tim yang bingung dan kaget dari tim Douling, Gu Zhujian, langsung berganti posisi dengan Susanshi. Dia muncul di tengah formasi Akademi Shrek, dikelilingi oleh 6 lainnya. Sialan, Gu Zhujian mengutuk, mata terbelalak. Meskipun dia menyadari apa yang telah terjadi, suasana hatinya masih sangat tidak menyenangkan. Dia tampak agak aneh pada saat ini. Di kedua tangannya, dia memegang lingkaran logam yang tampak seperti batu kilangan. Ada banyak lubang di permukaan batu kilangan logam ini, dan itu bahkan diukir dengan banyak pola bunga yang indah. Ada kilat terkonsentrasi bersinar dari itu, dan dia bahkan berlutut, seolah-olah dia sedang menyajikan lempengan logam ini. BI tersenyum dan bertanya, apa yang dia berikan kepada kita? Terima kasih. Saat dia mengatakan ini, dia menampar Thunderous Dragon Claw-nya. Keterampilan jiwa kedua Dai Yue Heng, Fierce Light Wave White Tiger, dan keterampilan jiwa pertama Ma Xiao Tao, Vireline Phoenix, juga dilepaskan pada saat yang sama. 3 tuan jiwa tipe serbu semua bekerja sama melawan 1 anggota tim lawan. Di antara 3 dari mereka, bahkan ada 2 kaisar jiwa, sedangkan lawan mereka tampaknya sama sekali tidak siap. Ini adalah strategi Wang Yan. Pada kenyataannya, strategi ini telah ditargetkan pada Akademi Juski. Namun, mereka beruntung tidak terlibat dalam pertempuran tim. Kalau tidak, Akademi Shrek akan menggunakan metode ini untuk mengalahkan Ye Wuking, pemimpin tim mereka. Sementara Ye Wuking sangat kuat, konsekuensi dari apa yang akan terjadi jika dia harus menghadapi pengepungan seluruh tim di bawah perubahan mendadak yang begitu jelas. Selain itu, 3 tuan jiwa tipe serangan bahkan didukung oleh Raja Jiwa tipe kontrol. Staf di tangan Ling Luochen menunjukkan, dan kaki Gu Zhujian membeku di tempat. Jika satu frasa harus digunakan untuk menggambarkan perasaan Gu Zhujian sekarang, itu adalah kesedihan dan kemarahan. Dalam benaknya, dia berpikir bahwa dia adalah pemimpin yang paling menyedihkan di seluruh turnamen ini. Namun, Gu Zhujian tidak mudah untuk ditangani sebagai pemimpin tim dari tim yang telah selesai dalam 4 terakhir di turnamen sebelumnya. Menghadapi pengepungan Akademi Shrek, bola cahaya keemasan melintas di depan dadanya. Mantel cahaya keemasan menutupi seluruh tubuhnya. Keterampilan jiwa yang digunakan Ling Luochen untuk membekukan kakinya mulai berlaku. Namun, keterampilan jiwa dari sisanya sedang diblokir di luar cahaya keemasan. Huo Yuhao langsung meraung, Invincible Barrier, alat jiwa yang hanya bisa digunakan sekali. Dia adalah Raja Jiwa. Jadi, perisai ini hanya bisa bertahan selama 3 detik. Alat jiwa yang hanya bisa digunakan dulu biasanya memiliki kekuatan yang agak luar biasa, dan Invincible Barrier ini tidak terkecuali. Dengan 3 detik ini, Gu Zhujian bisa menjaga lempengan besar logam misterius dan melepaskan jiwanya. Cincin jiwanya yang ke-10.000 tahun melintas dengan cahaya yang mencoba mengeluarkannya dari blokade Akademi Shrek. Di sisi lain, Susanshi sudah berganti posisi. Gu Zhujian awalnya berdiri di tengah, di belakang formasi. Namun, semua anggota timnya menghadapinya. Ada lempengan-lempengan logam yang berbeda bentuknya di tangan mereka. Awalnya, mereka ditujukan ke Gu Zhujian. Tapi sekarang, mereka ditujukan pada Susanshi. Susanshi tidak siap seperti Gu Zhujian. Sesaat setelah pemindahan dunia bawah misterius digunakan, ia melepaskan keterampilan jiwa lain. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, gempa dunia bawah misterius. Perisai penyu Xuanwu hancur keras ke tanah. Cahaya hitam langsung terpancar dari perisainya dan menutupi puluhan meter persegi. Itu seperti kanopi yang membentang. Selama proses ini, suara keras, gemuruh juga mengikuti. Pada titik ini, semua orang dari tim Douling berkumpul di area ini dan semuanya terpengaruh. Ini terlalu mendadak serangan bagi mereka. Karena mereka tidak siap, mereka tersentak dari akal sehat mereka. Susanshi menyeringai, dan cahaya hitam bersinar lagi. Pemindahan dunia bawah yang misterius dipanggil lagi. Detik berikutnya, Ma Xiao Tao, yang melepaskan api yang membakar dari tubuhnya, menggantikannya. Dia muncul di pusat tim Douling. Serangkaian perubahan ini sangat mempesona. Tapi para penonton yang bisa melihat semuanya dengan jelas juga merasakan hal yang sama.
benar-benar ditekan. Saat ini, tim Doling berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dan apa yang menyebabkan ini bukan kekuatan mereka, tetapi keterbatasan strategi mereka. Tanpa ragu, strategi dari Shrek Academy ini hanya dapat mencapai efek seperti itu saat pertama kali digunakan. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang tim Doling coba bentuk sebelumnya, itu pasti sangat kuat. Rencana awal mereka adalah menggunakan pertahanan mereka untuk mencegah Shrek Academy keluar. Di atas keterampilan jiwa pertahanan kuat mereka akan menambah kekuatan 5 Raja Jiwa. Selama mereka bisa bertahan sampai benda logam misterius yang mereka hasilkan melakukan tugasnya, mereka seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa pemimpin tim mereka, siapa yang memegang inti formasi, akan digantikan? Orang yang telah beralih dengan dia telah melepaskan keterampilan pengendalian kerumunan, dan merupakan seorang kaisar jiwa. Lempengan logam misterius tidak bisa berkumpul untuk menerimanya, dan hanya ada bentrokan langsung. Ma Xiao Tao adalah satu-satunya yang menyadari betapa sedihnya perasaannya. Ini juga pertama kalinya dia berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa guru jiwa kontinental lanjutan. Namun, dia telah terluka bahkan sebelum turnamen dimulai. 3 peserta tim resmi telah terluka parah, dan 1 orang lainnya bahkan terbunuh. Sebagai pemimpin tim, dia mengakui tanggung jawab yang harus dia ambil. Tidak peduli seberapa keras kepribadiannya, dia telah dipenuhi dengan siksaan setelah semua itu berakhir. Namun, dia cukup ulet dan menyembunyikan siksaan yang dia rasakan di lubuk hatinya. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan luka miliknya, dan berharap untuk mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi kekuatan. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk Akademi Shrek di turnamen ini. Namun, luka-lukanya jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Dia hanya bisa menyaksikan anggota tim persiapan yang lebih muda melakukan yang terbaik di beberapa putaran turnamen. Mereka bahkan membayar mahal karena mereka menderita luka-luka serius. Ma Xiao Tao tidak mengatakan apa-apa, tetapi dorongan yang dia tekan dalam hatinya membuat dia merasa jauh lebih tersiksa daripada saat dia dibakar oleh api iblis. Akhirnya gilirannya untuk bersaing hari ini. Wang Yan ingin dia melestarikan kekuatannya, tapi bagaimana dia bisa menekan dirinya lebih jauh? Dengan demikian, dia adalah orang yang dialihkan oleh pemindahan dunia bawah misterius daripada Dai Yue Heng. Ini adalah kesempatan yang dia dapatkan dengan mengancam Susan Shi. GRR, lolongan Phoenix yang cerah bergema, dan api Phoenix yang menyala melonjak seketika. Sayap besar yang menyala mengepak mengikuti cincin jiwanya yang ketiga. Cincin api yang intens dan merah menyala menyebar darinya. Sosoknya juga melompat ketika dia mengepakkan sayapnya yang menyala. Sayang sekali bahwa pertahanan tim Doling diproyeksikan ke depan, tetapi lawan mereka muncul di inti mereka. Mereka menerima serangan Ma Xiao Tao sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menenangkan diri, karena mereka masih terpengaruh oleh gempa dunia bawah misterius. Tim Doling bereaksi dengan cepat. 6 sisanya dibagi menjadi 2 kelompok 3. Chi Hengyu, Qian Yuan dan Han Ling Er ada di depan, sedangkan 3 lainnya di belakang. Sebuah penghalang cahaya kekuningan keemasan menyala sebelum 3 di depan. Itu adalah Invincible Barrier, alat jiwa lain yang hanya bisa dikeluarkan 1 kali. Invincible Barrier ini adalah alat jiwa yang dikembangkan dari keterampilan jiwa yang sangat langka. Untuk itu diperlukan kristal emas khusus yang diproduksi oleh Kekaisaran Sun Moon sebagai perantara. Invincible Barrier dapat melepaskan kekuatan kristal emas ketika diprakarsai oleh pembentukan inti, dan menghasilkan penghalang defensif dari kekuatan besar. Tentu saja, tak terkalahkan itu relatif. Kelas terendah dari Invincible Barrier adalah alat jiwa kelas 5. Ini juga berarti bahwa setidaknya seorang Raja Jiwa diperlukan untuk menggunakannya. Sebuah Invincible Barrier kelas 5 dapat menahan setiap Master Jiwa di bawah Sol Douluo berdering 8 selama 3 detik. Invincible Barrier kelas 6 bahkan bisa bertahan melawan Titlet Douluo selama lebih dari 3 detik. Hambatan Invincible kelas 7 sangat jarang. Alat jiwa seperti Invincible Barrier bisa menjadi harta yang menyelamatkan jiwa pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu adalah alat jiwa favorit Master Jiwa, bersama dengan botol susu. Namun, permintaannya jauh lebih besar daripada penawarannya. Tapi Invincible Barrier memiliki kekurangan yang sangat jelas. Pertama, itu sangat mahal. A5 kelas Invincible Barrier dimulai pada 100.000 koin jiwa emas, tetapi harga jual sebenarnya jauh di atas angka ini. Meskipun tidak sulit untuk memproduksinya, ada beberapa kristal emas yang diproduksi. Semakin tinggi kelas Invincible Barrier, semakin tinggi kualitas kristal emas yang diperlukan. Lebih penting lagi,
Invincible Barrier hanya bisa dikeluarkan sekali, tidak peduli kelasnya. Kristal emas dalam setiap Invincible Barrier akan pecah terpisah saat digunakan, dan Invincible Barrier itu sendiri juga akan rusak. Itu bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh guru jiwa biasa. Insinyur jiwa yang memiliki kristal emas juga kaya. Jika Kekaisaran Sun Moon tidak membatasi ekspor alat-alat jiwa, Kekaisaran akan menjadi lebih kaya. Situasi saat ini sangat jelas. Semua Raja Jiwa tim Dowling dilengkapi dengan Invincible Barrier. Ini adalah investasi yang menakutkan yang telah mereka lakukan. Tidak semua akademi sekaya Shrek Academy dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Invincible Barrier memberi waktu pada tim Dowling dengan memblokir api dari sayap Phoenix Ma Xiao Tao. Sebagai Master Jiwa tipe kontrol utama, Xiao Feng mengangkat kepalanya ke arah Ma Xiao Tao, lalu terbang dan meninggalkan lempengan logam besar di tangannya. Tangannya membentuk-bentuk seperti hati, dan mutiara putih yang melepaskan kabut keunguan muncul di atas telapak tangannya. Cincin jiwa ke-4000 tahunnya melintas, dan mutiara itu memancarkan lapisan cahaya keunguan yang tebal. 6 anggota yang tersisa dari tim Dowling dan wilayah sekitarnya semuanya diliputi cahaya keunguan ini. Dalam batas cahaya keunguan ini, semuanya menjadi ilusi dan kurang jelas. Bahkan ada berbagai gelombang kekuatan jiwa yang muncul di setiap sudut. Ini adalah mutiara labirin, jiwa bela diri Xiao Feng. Dia adalah seorang guru jiwa tipe kontrol spiritual yang langka seperti Huo Yuhao. Tapi itu bukan jiwa tubuh. Sebaliknya, ia menggunakan Maze Pearl untuk melepaskan berbagai bentuk ilusi hipnosis untuk melindungi dan membantu anggota timnya. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan mereka untuk menipu lawan-lawannya. Jika Ma Xiao Tao melihat ke bawah, dia hanya akan melihat tambalan keburaman keunguan, di mana 6 anggota tim Dowling mengubah posisi dengan cepat dan melepaskan berbagai jenis keterampilan jiwa yang ditargetkan ke arahnya. Namun, Ma Xiao Tao mengungkapkan senyum di wajahnya sekarang. Dia berpikir dalam hati, rasanya menyenangkan benar-benar menekan mereka. Ma Xiao Tao menyelam tanpa ragu-ragu saat dia diawasi oleh 6 anggota tim Dowling yang tersisa. Cincin jiwanya kedua, ketiga dan keempat melintas dengan cahaya terang pada saat yang sama. Tubuhnya menyala-nyala dengan api sekarang, dan dia tampak seperti Phoenix api sejati. Setengah dari tahap kompetisi dinyalakan dengan cahaya merah karena api Phoenix di tubuhnya. Chi Hengyu sudah menarik Vajra Shield-nya, dan tidak ada keraguan bahwa dia harus menahan serangan itu dengan menggunakan perisainya. Sebagai raja berjiwa tipe pertahanan, dia memblokir serangan tanpa ada keraguan. Perisai Vajra diangkat secara horizontal, dan dengan cepat digeser ke posisi di mana Ma Xiao Tao menyerang menggunakan kabut keunguan Pearl Maze. Qian Yuan juga beringsut lebih dekat ke Chi Hengyu dengan cepat. Selama Chi Hengyu memblokir serangan Ma Xiao Tao, dia akan membalas dengan sekuat tenaga. Tinggi Qian Yuan telah mencapai di atas 3 meter setelah ia melepaskan jiwa bela dirinya. Tubuhnya yang besar sangat mengejutkan, dan ada 5 cakar besar dan tajam yang mencapai lebih dari setengah meter di ujung lengannya yang tebal. Dia harus sedikit membungkuk untuk diliputi oleh ilusi Maze Pearl. Hanling Er disembunyikan di suatu tempat yang lebih jauh. Dia adalah Raja Jiwa tipe Agility. Gayanya adalah menunggu kesempatannya untuk menyerang dengan tepat. Skill jiwa tipe bantu Tang Niu Niu mendarat di Chi Hengyu. Tujuannya sangat sederhana, meningkatkan kekuatan pertahanan Chi Hengyu. Selama dia bisa menahan serangan Ma Xiao Tao, giliran mereka untuk membalasnya. King Feng adalah satu-satunya yang tidak bergabung untuk menyerang Ma Xiao Tao. Dia terus menghadapi yang lain dari Shrek Academy. Wave R10-nya hampir mencapai lawan-lawannya, dan dia akan mendapatkan Gu Zhujian kembali. Ledakan, suara ledakan yang keras bergema dari kedua sisi secara bersamaan. Kekuatan pertahanan Vajra Shield tidak bisa diragukan. Sebagai Raja Jiwa, ia mampu menahan serangan Kaisar Jiwa, lebih banyak lagi dengan bantuan rekan-rekannya. Tapi masalahnya adalah bahwa serangan Ma Xiao Tao harus menyerang di atas perisainya sebelum dia bisa menolaknya. Ma Xiao Tao turun dengan sangat cepat, seolah-olah dia mempertaruhkan segalanya atas serangannya. Dia mendarat di waktu yang tepat juga. Itu pada saat yang tepat ketika 3 dari Invincible Barriers tim Dowling menghilang. Ma Xiao Tao sudah tiba tepat ketika Invincible Barriers mereka mulai retak. Ini tidak mungkin. Pikiran yang hampir sama muncul di benak semua orang dari tim Dowling. Hampir mustahil untuk menentukan dengan tepat cacat ini menggunakan matanya yang telanjang. Terlebih lagi adalah bahwa Xiao Feng telah menggunakan keterampilan jiwanya yang keempat, domain ilusi ungu. Namun, ini adalah fakta. Itu tidak diproyeksikan oleh seseorang menggunakan kemauannya.
Di tengah suara ledakan itu, kabut merah terang yang intens menyelimuti tim Doling sekali lagi. Namun, itu tidak lagi menghasilkan kekuatan yang sama dengan gempa dunia bawah dunia misterius Susanshi. Chi Hengyu dan Qian Yuan terpukul paling berat, karena mereka yang terdekat. Keduanya hanya merasakan gelombang panas menyapu tubuh mereka. Kekuatan jiwa di tubuh mereka tampak terbakar, dan keterampilan jiwa mereka yang berkembang terdegradasi dalam sekejap. Pada saat yang sama, tubuh mereka menjadi kaku. Sisanya secara kasar terpengaruh dengan cara yang sama, meskipun tingkat cedera mereka lebih rendah. Phoenix Sky Whistle, skill jiwa kontrol crowd yang sangat kuat yang bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Itu adalah keterampilan jiwa keempat Ma Xiao Tao. Ditingkatkan oleh pembaptisan Phoenix dan Soaring Phoenix, kekuatannya pasti tidak kalah dengan keterampilan jiwa 10.000 tahun. Keterampilan jiwa tambahan tipe Tang Niu Niu dan Maze Pearl Xiao Feng semua langsung terbakar oleh Phoenix Sky Whistle saat itu menyerang. Tidak ada lagi ketegangan selama sisa pertempuran setelah keterlibatan Phoenix Sky Whistle Ma Xiao Tao. Ma Xiao Tao mendengus, dan cincin jiwa keenamnya yang hitam pekat menyala dengan cahaya yang cerah. Pada saat yang sama, penghalang pertahanan yang mengelilingi tahap kompetisi yang dibentuk oleh 108 master jiwa mulai menyentak luar biasa. Bercak merah besar membeku di dalam penghalang pertahanan, dan suhu di atas panggung kompetisi melonjak. Keterampilan jiwa ofensif terkuat Ma Xiao Tao, Phoenix Meteor Shower, sudah diinkubasi. Setelah mereka dipengaruhi oleh Phoenix Sky Whistle, tim Doling tidak lagi mampu menghindari atau menahan serangan lebih lanjut. Apakah dia benar-benar seorang kaisar jiwa? Inilah yang dipikirkan setiap penonton. Dia juga kaisar jiwa pertama yang muncul di turnamen ini. Banyak penonton yang mengoceh di hati mereka. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki Akademi Shrek. Pada saat ini, pertempuran di sisi lain sudah berakhir. Wave Air Ten King Feng masih berhasil mencapai efek tertentu. Namun, sangat disayangkan bahwa dia telah bertemu Susanshi, yang memiliki pertahanan terkuat di antara leluhur jiwa. Shield of the Suanu Turtle, Shield Wall. Wave Air Ten diblokir oleh pemindahan Underworld misterius Susanshi, dan tidak memenuhi efek yang diinginkan datang ke bantuan Gu Zujian. Sementara itu, Gu Zujian berhasil bertahan selama 3 detik dengan bantuan Invincible Barrier-nya, dan ia juga melepaskan keterampilan jiwanya yang kelima. Bambu Purple Brilliant memiliki panjang sekitar 3 meter, dan bersinar dengan cahaya ungu. Ada garis-garis halus dan pola cahaya keemasan di atasnya. Gu Zujian memanfaatkan perlindungan Invincible Barrier, dan menusuk bambu Purple Brilliant-nya ke tanah di depannya. Dia melepaskan keterampilan jiwa kelima ini begitu Invincible Barrier-nya turun. Tujuannya sangat sederhana, dia mencari kesempatan untuk melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa dia melawan 5 orang dari Shrek Academy. Penjara es yang pas bentuknya menelan Gu Zujian tepat pada saat Invincible Barrier-nya menghilang. Selain itu, penjara es ini sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, keterampilan jiwa kelima Gu Zujian yang telah dia persiapkan sejak lama bertabrakan dengan penjara es. Penjara es adalah keterampilan jiwa ketiga Ling Luochen. Selanjutnya, itu hanya keterampilan jiwa 1000 tahun. Dengan kultivasinya sebagai raja jiwa yang mirip dengan Gu Zujian, dia seharusnya secara logis tidak dapat menahan serangan Gu Zujian. Namun, Ling Luochen bukan satu-satunya orang yang bertarung. Di bawah suntikan gabungan Haodong Power oleh Huo Yuhao dan Wang Dong, mereka meningkatkan elemen esnya ke tingkat es tertinggi, dan bahkan menambahkan lapisan aura cahaya Wang Dong. Oleh karena itu, penjara es menjadi hampir tidak bisa dihancurkan. Semua orang hanya bisa melihat penjara es berubah ungu. Setelah retakan kecil mulai muncul, warna ungu menjadi redup. Penjara es itu retak terbuka saat Ling Luochen menarik kembali keterampilan jiwanya sendiri. Setelah itu, sebelum Gu Zujian memiliki kesempatan untuk menarik napas, ia dihadapkan dengan serangan dari Dai Yue Heng, yang telah menggunakan ketiga dari 3 keterampilan penguatannya, perisai macan putih, transformasi Vajra macan putih, dan transformasi Devil God macan putih. Karena itu, proses yang tersisa hanya dapat dijelaskan dengan kata, kehancuran. Sebuah kehancuran yang disebabkan oleh seorang kaisar jiwa yang menyerang seorang raja jiwa. Pertarungan berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Phoenix Meteor Shower milik Ma Xiao Tao tidak jatuh pada akhirnya, karena wasit menghentikan keterampilan jiwanya. Penindasan Shrek Academy yang lengkap terhadap tim Doling membantu mereka meraih kemenangan di kompetisi tim ini. Gu Zujian adalah yang paling menyedihkan. Karena mereka masih memiliki kompetisi individu lusa, wasit menghentikan Ma Xiao Tao. Tapi Dai Yue Heng yang licik tidak gampang mengalah pada Gu Zujian,
serangannya telah menghancurkan anggota tubuhnya. Tentu saja, dia bisa pulih, tetapi tidak dalam waktu sesingkat itu. Ketika wasit bergegas untuk menarik Gu Zujian keluar, dia tampaknya menyiratkan kekejaman anggota Shrek Academy dengan wajahnya. Dai Yueheng mengaku tidak bersalah, seolah-olah dia bukan orang yang memukul Gu Zujian. Gu Zujian sudah sangat beruntung bahwa Dai Yueheng tidak mematahkan anggota badan 5-nya. Ma Xiao Tao sangat menahan diri, begitu juga dia. Ini juga karena fakta bahwa dia telah sangat menekan naluri kekerasan dalam dirinya. Anggota tim Douling tampak sangat marah ketika mereka melihat orang-orang dari Akademi Shrek. Ma Xiao Tao membentak mereka. Apa yang kalian semua lihat? Apakah kamu akan menahan diri jika berada di posisi kami? Karena humanitarianisme, Dai Yueheng telah mengalahkan Gu Zujian terlebih dahulu sebelum mematahkan anggota tubuhnya. Dengan demikian, kepemimpinan tim Douling diserahkan kepada Xiao Feng, yang adalah wakil ketua tim mereka. Xiao Feng mengangkat tangannya untuk menghentikan anggota timnya, yang ingin berlari maju, dan berkata kepada Ma Xiao Tao dengan suara rendah, "Bagaimana kamu melihat dunia ilusi kita? Jangan bilang itu keberuntungan." Ma Xiao Tao mengerutkan bibirnya. "Tidak bisakah aku berbakat? Jika kamu ingin membalas dendam, kami akan bertemu di kompetisi individu." Saat dia berbicara, dia memberi isyarat dan memimpin anggota Shrek Academy turun dari panggung kompetisi dengan bakat bos mafia wanita. Bagaimana dia bisa melihat melewati dunia ilusi mereka? Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Dengan berbagi deteksi spiritual yang dapat sepenuhnya menekan lawan mereka, apakah dia masih perlu melihat? Sementara mereka mungkin tampaknya memenangkan putaran kompetisi ini dengan mudah, mereka benar-benar menggunakan kontrol waktu yang sempurna setiap kali mereka menyerang, dan itu semua karena Huo Yuhao. Daripada mengatakan Ling Luochen adalah master jiwa tipe kontrol utama, lebih baik untuk mengklaim bahwa Huo Yuhao adalah master jiwa tipe kontrol utama. Hanya saja tidak ada orang lain yang tahu. Pusat perhatian Ma Xiao Tao dan Dai Yueheng menutupi yang lainnya. Ini Shrek. Ini Shrek yang terbaik. Namun, tim Douling juga tidak buruk. Sayang sekali mereka bertemu lawan yang salah. Star Luo Emperor berkomentar. Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Empire Seoul. Jarang Xiao Hongchen tidak menunjukkan sisi arogannya. Orang harus bertanya-tanya apakah dia diprovokasi oleh Wang Dong. Dia berdiri di samping Ma Rulong dan berkata dengan lembut, "Ketua tim, apa yang kamu lihat?" Tim Douling tidak sederhana. Mereka hanya disayangkan. Ma Rulong sedikit mengangguk. Tidak heran mereka meninggalkan tempat pertama. Itu karena mereka punya rencana seperti itu. Jika aku tidak salah, mereka pasti telah merencanakan untuk bergabung bersama dan merilis versi besar dari Canon penangkal petir. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka mendapatkan cetak biru untuk membangun Canon Lightning gigantik? Xiao Hongchen mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara rendah, "Jika aku tidak salah, Gigant Lightning Cannon mereka harus menjadi replika model Hall Virtuos kami. Hanya saja mereka tidak bisa meniru keahlian Gigant Lightning Cannon kami, jadi mereka memperbesarnya. Ini membuatnya lebih mudah untuk menghasilkan meriam, yang mengharuskan 7 di antaranya untuk beroperasi juga." Ma Rulong mengangguk dan berkata, "Ini pasti masalahnya." Sepertinya Kekaisaran Douling telah membuat peningkatan yang signifikan dalam produksi alat jiwa. Tapi mereka pasti tidak berharap untuk bertemu Akademi Shrek sejak awal, dan strategi mereka dihentikan. Jika itu adalah tim lain, pertahanan mereka tidak akan begitu cepat runtuh. 5 dari mereka memiliki perlindungan Invincible Barriers. Seiring dengan gabungan pertahanan dan dunia ilusi mereka, itu hanya dapat dikaitkan dengan keberuntungan bahwa mereka kalah, dan bukan karena kurangnya kemampuan. Xiao Hongchen sedikit kesal ketika dia berkata, Akademi Shrek sedikit terlalu beruntung. Mereka hanya bisa menggunakan strategi seperti itu sekali, dan mereka menggunakannya pada lawan mereka yang paling cocok. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menahan kekuatan serangan kuat dari alat jiwa kelas 7 bahkan dengan 2 kaisar jiwa. Ma Rulong tersenyum dan berkata, ini juga bukan hal yang buruk. Setidaknya kita bisa melihat kecakapan penuh Akademi Shrek, kan? Xiao Hongchen mengangguk dan menjawab, ya. Ma Rulong memutar kepalanya untuk menatapnya dan berkata dengan serius, Xiao, kamu memang lebih berbakat daripada aku. Di kekaisaran kami, mungkin tidak ada yang bisa menandingi kamu. Namun, kamu terlalu pemarah karena bakat kamu. Jika kamu tidak berubah, kamu tidak akan mendapatkannya dengan baik di masa depan. Xiao Hongchen tertegun sejenak, ketua tim, aku.
Ma Rulong mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara lebih jauh. Aku harap kamu menjadi kuat untuk Kekaisaran, Illustrious Virtue Hall dan Akademi kita. Aku tidak ingin kamu mengecewakan orang-orang yang memiliki harapan tinggi dan telah mengorbankan diri untuk kamu. Kamu hampir 15 juga. Sudah waktunya untuk tumbuh dewasa. Xiao Hongchen tampak agak tidak senang, tetapi dia tidak membantah Ma Rulong. Dia perlahan berjalan kembali ke posisinya dan duduk. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bukan hanya Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy yang memiliki mata yang tajam. Wang Yan dan yang lainnya yang menonton kompetisi juga terkejut. Ketika Gu Zhujian dipindahkan dan memegang lempengan logam yang misterius, dia sudah tahu apa strategi lawan mereka. Itu bukan lagi sekadar skema. Sangat mudah bagi semua orang untuk melihat apa yang mereka lakukan. Bahkan jika dia tahu apa yang akan mereka lakukan, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semua 5 Raja Jiwa telah dilengkapi dengan Invincible Barriers, dan mereka juga memiliki keterampilan jiwa tipe pertahanan yang cukup kuat. Semua ini sudah dipersiapkan sebelumnya, dan tidak ditargetkan ke Akademi Shrek. Bahkan bisa dikatakan telah disiapkan untuk final turnamen ini. Strategi yang sama sekali baru telah dipicu dari alat jiwa yang kuat yang mereka miliki. Dalam perjalanan kembali ke Grand Imperial Star Hotel, Dai Yueheng berkata, aku akan pergi pertama di chapter individu lusa. Ma Xiao Tao menatapnya sebelum berkata, apakah kamu harus pergi dulu? Dai Yueheng tersenyum dan menjawab, karena aku menyakiti pemimpin tim mereka hari ini. Jika mereka melihat aku lagi, emosi mereka akan tidak stabil. Lebih baik jika aku pergi dulu. Ma Xiao Tao mendengus dan berkata, melawan kekuatan absolut, apa gunanya skema dan trik kecil seperti itu? Wang Yan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Xiao Tao, mari kita bicara kembali di hotel. Alis Ma Xiao Tao berkerut, tetapi tidak bersuara. Segera, semua orang kembali ke hotel. Wang Yan menginstruksikan sisanya untuk berkultivasi dan beristirahat di kamar mereka, sementara dia membawa Ma Xiao Tao ke ruang rapat. Setelah menutup pintu, Wang Yan tidak buru-buru mengatakan apa-apa. Dia menuangkan segelas air untuk Ma Xiao Tao terlebih dahulu. Melihat gelas air di depannya, Ma Xiao Tao mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Yan dan berkata, Guru Wang, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Apakah aku tidak mengikuti strategi kamu hari ini di kompetisi? Hasilnya akan sama, tidak peduli apakah itu Yueheng atau aku yang berubah. Wang Yan duduk di hadapan Ma Xiao Tao dan menatapnya dengan tenang. Xiao Tao, kamu adalah ketua tim dari tim Shrek di turnamen ini, kan? Tentu saja. Ma Xiao Tao berkata tanpa sadar. Wang Yan berkata, kalau begitu, izinkan aku bertanya, apa tanggung jawab terbesar kamu sebagai pemimpin tim? Apakah kamu seharusnya melampiaskan emosi kamu, atau apakah kamu seharusnya berusaha menjadi juara dengan memimpin tim kamu dengan sekuat tenaga? Ma Xiao Tao linglung. Dia adalah orang yang pintar. Meskipun dia biasanya orang yang mudah marah, dia adalah orang yang cerdas. Dia bisa tahu apa yang disiratkan Wang Yan. Wang Yan menatapnya dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, dari 10 orang yang datang ke sini, Bei Bei yang paling cocok untuk menjadi pemimpin tim, bukan kamu. Bahkan Dai Yueheng adalah pemimpin yang lebih kuat darimu. Sebenarnya, aku pikir Huo Yuhao bahkan lebih cocok untuk menjadi pemimpin tim daripada kamu. Kamu? Ma Xiao Tao menatap Wang Yan dengan marah. Mata Wang Yan dipenuhi dengan tanpa belas kasihan. Apakah kamu merasa marah? Lalu, katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan di turnamen ini? Kamu terluka dan tidak bisa berpartisipasi, tetapi tidak ada yang menyalahkan kamu. Namun, apa yang telah kamu lakukan dalam kompetisi ini sejak kamu pulih?